Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk pertemuan kita keempat. Nah, adapun materi kita di pertemuan keempat ini adalah fungsi. Saya pikir ini kita belajar ulang, ini udah dipelajari waktu kalian masih SMA. Nah, fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, di mana unsur-unsur pembentuk fungsi itu, yang pertama ada variabel, selalu ada dalam fungsi. Yang kedua koefisien, selalu ada dalam fungsi. Yang ketiga konstanta, tidak harus selalu ada dalam fungsi. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Nah, adapun macam variabel, satu variabel bebas atau independen variabel, variabel eksogen atau regresor, variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Yang kedua, variabel terikat, dependent variabel, variabel endogen regresen, variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Nah, konstanta adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Konstanta sama halnya dengan variabel eksogen karena nilainya sudah tetap yang berupa data. Kemudian, koefisien, gabungan antara variabel dan konstanta. Angka konstanta di depan variabel disebut koefisien variabel tersebut. Sebagai contoh, 5P 2C, maka angka 5 adalah koefisien dari variabel P, angka 2 adalah koefisien dari variabel C. Nah, P dan C ini adalah dikatakan variabel yang di depannya angka 5 dan 2 itu disebut dengan koefisien. Bisa dipahami ya? Nah, ini lebih jelasnya contohnya dalam bentuk fungsi. Y sama dengan fx. Y sama dengan 3 ditambah 0,2x. Maka perhatikan ya, Y-nya itu adalah variabel terikat, X-nya variabel bebas, 3-nya adalah konstanta, 0,2 koefisien. Bisa dipahami ya? Nah, yang ke materi selanjutnya, fungsi persamaan dan pertidaksamaan. Di mana fungsi persamaan, fungsi yang ruas kiri dan ruas kanannya dihubungkan dengan tanda kesamaan, yaitu sama dengan. Fungsi pertidaksamaan, fungsi yang ruas kanan dan ruas kirinya dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Fungsi dengan satu variabel bebas, Y sama dengan fx, dibaca Y sama dengan fungsi dari X. Nah, lihat di bawah contohnya, Y sama dengan A0 ditambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah sampai tambah AN X pangkat N. Fungsi dengan lebih dari dua variabel bebas, Y sama dengan A0 ditambah A1X1 tambah AX2X2 ditambah sampai AN XN. Kemudian, adapun jenis fungsi. Fungsi yang pertama, fungsi eksplisit, di mana fungsi eksplisit ini adalah fungsi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dapat dibedakan secara jelas. Nah, bisa dilihat ya, Y sama dengan fx, Z sama dengan fx, Y. Nah, di mana Y-nya itu sama dengan 2x tambah 3, Z sama dengan setengah x pangkat 2 ditambah 2y dikurang 1. Paham di mana ini namanya variabel bebas dan variabel tidak bebas? Jadi, Y-nya itu adalah variabel tidak bebas, X-nya itu adalah variabel bebas. Itu untuk Y sama dengan fx. Untuk Z-nya variabel tidak bebas, X, Y-nya adalah variabel bebas. Bisa diperhatikan ya. Kemudian, fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi di mana antara variabel bebas dan variabel tidak bebas tidak dapat dibedakan secara jelas. Nah, bisa dilihat ya. F dalam kurung X, Y sama dengan 0, 2Y dikurang X tambah 4 sama dengan 0.
f x, y, z sama dengan 0, setengah x dikurang 2y tambah 2z dan ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bisa dilihat perbedaannya dengan fungsi eksplisit dan implisit. Sangat jelas ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk sistem koordinat kartesius. Bisa diperhatikan di kuadran pertama, nilai x dan y itu sama-sama dengan positif. Di kuadran kedua, nilai x itu negatif, nilai y-nya masih positif. Di kuadran ketiga, nilai x dan y-nya sama-sama dengan negatif. Di kuadran keempat, nilai x-nya positif, nilai y-nya negatif. Nah, adapun macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi polinomial. Fungsi yang mengandung banyak suku atau polinom dalam variabel bebasnya. Bentuk umumnya y sama dengan a tambah bx tambah cx pangkat 2 tambah titik-titik tambah sampai px pangkat n. Nah, lihat grafiknya. Ada yang pertama y sama x, garisnya lurus. Konstantanya jika n sama dengan 0, y sama dengan a. Gambar yang kedua linear, jika n sama dengan 1, y sama dengan a tambah bx. Bisa dilihat ya perbedaan dari grafiknya. Kuadratik, jika n sama dengan 2, y sama dengan c tambah bx tambah ax pangkat 2. Nah, ini untuk titik maksimum. Bisa diperhatikan ya, untuk fungsi kubik y sama dengan d tambah cx tambah bx pangkat 2 tambah ax pangkat 3. Untuk fungsi polinom derajat 4, y sama dengan e tambah dx tambah cx pangkat 2 tambah bx pangkat 3 tambah ax pangkat 4. Nah, lihat di titik maksimumnya sama titik minimumnya. Kemudian fungsi rasional. Fungsi ini dengan y dinyatakan sebagai rasio dua polinomial dengan variabel x atau berupa fungsi hiperbola. Nah, ini lihat grafiknya ya. Bentuk grafiknya itu diperhatikan. Hiperbola sama dengan y sama dengan dalam kurung a per x. A lebih besar dari 0. Untuk yang C, fungsi eksponensial dan logaritma. Perhatikan perbedaan kurvanya. Eksponensial y sama dengan b pangkat x, di mana b lebih besar dengan 1. Untuk logaritma, y sama dengan log b kali x. Nah, ini untuk penggambaran fungsi linear. Nah, y sama diketahui nilai y sama dengan 3 tambah 2x. Nah, lihat di tabelnya x, harga x-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, y-nya 3, 5, 7, 9, 11. Jadi bisa diperhatikan ya. Jika angka x-nya 0, maka harga y-nya sama dengan 3, dimulai titiknya dari 3. Jika harga nilai x-nya 1, maka dia disumbu y-nya itu 5. Jika nilainya disumbu x2, maka disumbu y hasil 7. Disumbu x3, maka disumbu y-nya 9. Angka disumbu x4, maka sumbu y-nya 11. Bisa dipahami ya, melihat gambarnya. Nah, kemudian penggambaran fungsi non-linear. Nah, contoh yang 1, y sama dengan 8 dikurang 4x tambah x kuadrat. Ini disebut fungsi kuadrat parabolik. Nah, jika x harganya 0, maka y-nya 8. Ini substitusikan harga x ke dalam persamaan. 4 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 0 kuadrat sama dengan 0, maka harga y-nya sama dengan 8. Begitu selanjutnya sampai x-nya sama dengan 4, y-nya sama dengan 8. Nah, untuk kurva grafiknya, nah perhatikan ya, jika disumbu x nilainya 0, maka y-nya disumbu y nilainya 8. Nah, untuk sumbu x-nya 1, disumbu y-nya 5, disumbu x-nya 2, disumbu y-nya 4.
Bisa diperhatikan ya. Jadi ditarik garis, jadi membentuk dia parabolik. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian untuk fungsi kubiknya, Y sama dengan negatif 2 ditambah 4X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Nah, jika harga X sama dengan negatif 1, maka nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, ini sama seperti sebelumnya, substitusikan harga negatif 1 sama dengan X, jadi negatif 2 ditambah 4 dikali negatif X negatif 1 pangkat 2 dikurang negatif 1 pangkat 3, hasilnya sama dengan 3. Paham ya? Sampai selanjutnya sampai X sama dengan 4, jadi nilainya sama dengan negatif 2. Untuk kurva di grafik, nah bisa diperhatikan di sumbu X nya negatif 1, maka Y nya di sumbu Y nya 3. Jika di sumbu X nya 0, maka sumbu Y nya negatif 2. Sampai di sumbu X 4, maka di sumbu Y nya negatif 2. Jadi ditarik garis akan membentuk seperti yang digambar, bisa dilihat ya. Oke, nah kalau ada yang mau dipertanyakan dan diskusikan, akan kita diskusikan selanjutnya, baik di grup atau di sini pun boleh langsung bertanya, dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.